Ulasan Media. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi. Semalam merasakan gempa ya Pak? Kalau di daerah saya di BSD di Serpong di Tangerang Selatan, ada sebagian yang merasakan, ada juga yang enggak. Mungkin kalau lagi beraktivitas itu enggak terasa. Cuma mungkin yang orang yang sedang duduk-duduk mungkin terasa. Jadi sebenarnya terasanya bukan hanya di Bekasi, Mbak, atau di Cikampek, tapi juga di Depok, di Bogor, beberapa teman juga merasakan. Walaupun sebentar dan sebentar lah katanya. Karena memang gempa tadi malam itu kekuatannya 4,9 skala Richter ya. Jadi ini ada laporan tempat ibadah di mana di Cikampek terkena dampaknya akibat gempa bumi itu ya. Jadi tepatnya gempa bumi berkekuatan 4,9 skala Richter itu terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi pada Rabu malam jam 19.54. Ini berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Jadi ini gempa ini menurut laporan BMKG terjadi di titik 6,48 lintang selatan dan 107,24 bujur timur atau 14 km sebelah tenggara Kabupaten Bekasi. Jadi gempa ini berada pada kedalaman 10 km, Mbak. Jadi ini lebih banyak kalau dilihat dari laporan BMKG itu di daratan, bukan di laut. Jadi kalau ada yang rusak di beberapa tempat itu karena terjadinya di daratan. Jadi sebenarnya kita kalau menghadapi bencana seperti ini, kita tetap waspada, Mbak Ulfi, tidak panik dan selalu memantau informasi yang dirilis oleh BMKG maupun Badan Penanggulangan Bencana daerah di masing-masing daerah lah gitu. Saya kira itu Mbak Ulfi, kita memang Indonesia ini kan berada di wilayah ini ya, wilayah rawan gempa ya. Kemarin sebelumnya terjadi di daerah Kabupaten Bandung. Kalau di sana namanya Sesar Lembang. Kalau di sini itu yang tadi malam itu istilahnya Sesar Blibis atau Blibis gitu. Jadi memang wilayah dari mulai Sumatera, Jawa itu sebenarnya sampai Bali, Nusa Tenggara itu termasuk wilayah-wilayah yang rawan gempa. Jadi kita memang harus selalu senantiasa siap siaga menghadapi gempa. Nah, dalam konteks ini Mbak Ulfi, kita perlu belajar kepada rakyat di masyarakat di Jepang. Jadi mereka itu bagaimana menghadapi setiap saat terjadinya gempa. Jadi ada mereka kalau sedang ada di tempat ketinggian, di gedung-gedung tinggi, dia harus bagaimana, dia tahu tuh kalau di Jepang itu. Jadi masyarakat itu masing-masing sudah tahu. Misalnya kalau terjadi gempa sementara warga itu sedang ada di gedung tinggi, dia tidak menggunakan lift misalnya, tapi turunnya dengan tertib melalui tangga darurat. Atau misalnya dia berlindung dulu di bawah, kalau misalnya dia sedang di bawah, berlindung dulu di bawah meja atau segala macam. Nah, kira-kira itu. Nah, penyadaran masyarakat terhadap menghadapi gempa ini harus disosialisasikan oleh instansi yang berkepentingan, dalam ini BNPB misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu, atau ya BMKG lah. Jadi supaya masyarakat selalu disadarkan, yang penting itu tidak panik gitu dan tetap waspada gitu. Kebanyakan kita kalau menghadapi bencana kan suka panik tuh gitu. Nah, misalnya kita ya kan gitu. Jadi yang penting itu tenang gitu. Tapi tenang tetap berbuat gitu, bukan tenang diam gitu. Jadi tenang tapi tidak panik gitu. Itu yang sebenarnya perlu disiapkan mentalnya dulu kepada masyarakat dalam menghadapi kemungkinan gempa-gempa berikutnya gitu. Itu saya kira. Iya, baik. Pak, kalau bencana tentunya kan
sebelumnya adakah istilahnya peringatan ya Pak dari BMKG? Apakah untuk gempa-gempa di Indonesia memang sudah ada peringatan begitu? Apa memang begini saja memang secara tiba-tiba begitu Pak? Ya kebanyakan umumnya bencana itu datangnya tiba-tiba ya. Jadi yang biasanya itu kan ada gempa tektonik, ada vulkanik ya Mbak. Kalau vulkanik itu yang terjadi di gunung, itu kan ada ada informasi awal ya. Oh ini mulai aktif nih, misalnya Gunung Tangkuban Perahu misalnya kan di Bandung. Nah itu ada tanda-tandanya, makanya ada siaga, waspada segala macam. Itu berdasarkan data-data vulkaniknya gitu. Jadi bisa diukur. Nah yang sering tiba-tiba itu gempa yang terjadi di lautan, di darat gitu. Nah itu yang sering kali terjadi tiba-tiba. Nah kemarin beberapa waktu lalu kan ada gempa menimbulkan tsunami di negara Rusia ya, benar. Di luar negeri ya. Nah itu juga relatif tiba-tiba lah datangnya. Nah kecuali misalnya, jadi ada patokannya paling tidak gini, kalau misalnya gempanya sudah dengan kekuatan 6 skala Richter, nah kalau misalnya dia di pinggir laut, itu bisa kemungkinan ada tsunami kan. Nah tapi kalau udah 30 menit tidak ada tsunami, berarti tidak ada tsunami. Nah itu sebenarnya informasi elementer itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi misalnya pengetahuan perbedaan gempa vulkanik dan tektonik misalnya. Tektonik di darat, di laut gitu kan. Nah itu yang lebih banyak menimbulkan dampaknya terhadap warga dan gedung-gedung gitu. Nah kalau vulkanik kan terjadi di gunung, jadi orang bisa mengungsi, warga-warga yang ada di sekitar gunung misalnya gitu. Nah semua tetap gempa. Jadi karena kita berada di sesar di kawasan cincin api istilahnya ya, yang rawan bencana, jadi ada atau tidak ada pemberitahuan dari instansi resmi, masyarakat itu harus disiapkan menghadapi gempa itu. Karena kalau gempa itu tiba-tiba terjadi, nah kita harus siap apa yang harus dilakukan. Misalnya secara sederhananya ada gempa yang betul-betul dahsyat terjadi sampai membuat rumah retak misalnya. Itu jelas itu penghuni rumah itu harus keluar rumah lah gitu kan. Kan ada tuh di gedung-gedung tinggi ada istilahnya titik kumpul. Nah itu tuh adalah SOP untuk kalau terjadi gempa kita harus kumpulnya di mana gitu. Nah jadi pada saat kita keluar rumah meninggalkan rumah-rumah yang retak misalnya akibat gempa, kita paling tidak membawa pakaian secukupnya dan dokumen-dokumen penting. Itulah yang harus disiapin menuju titik kumpul itu gitu Mbak. Jadi yang penting itu kesiapan dari masing-masing warga atau penghuni rumah menghadapi gempa yang bisa aja menyebabkan rumah retak atau roboh gitu kan, kita nggak tahu. Nah jadi karena ini kalau saya amati kok dari Bandung merembet nih ke Cikampek, ke Kerawang, ke Bekasi gitu. Jadi ya kita nggak tahu apakah gempa ini akan terjadi di Jakarta atau tidak, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu kan, gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa sangat mungkin terjadi di mana aja gempa itu. Jadi kita harus siap waspada gitu. Dan kalau gempa itu terjadi di daerah Jakarta, di wilayah daratan atau lautan di dekat Jakarta, itu pasti dampaknya akan berimbas ke kota Jakarta gitu loh. Nah itu pasti dampaknya akan lebih luas lagi, misalnya gedung-gedung rusak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Tapi sudah bisa dibayangkan gitu, bagaimana paniknya dan ruwetnya keadaan gitu kalau itu terjadi. Nah tapi kita harus tetap waspada gitu. Dan tentu saja kita harus berdoa supaya kita terhindar dari bencana musibah dan kecelakaan yang menimpa kita semua gitu. Itu saya kira Mbak Ulfi. Ya, Pak, untuk mitigasi perlukah untuk semuanya meskipun kita nggak sering dilanda gempa, mungkin secara tiba-tiba ada gitu Pak. Kalau yang sudah terbiasa itu juga
pasti mitigasinya akan lebih berintens lagi Pak, lebih sering lagi begitu Pak. Ya, ini kan mitigasi bencana alam itu, yaitu perlunya mitigasi bencana itu adalah untuk mengurangi risiko bencana. Yeah. Jadi artinya tujuannya kan kalau mitigasi itu untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif dari bencana yang menimpa kita nih manusia dan lingkungan atau kegiatan aktivitas ekonomi ya. Yeah. Jadi itu sebenarnya kalau kita bicara mitigasi bencana itu bisa dilakukan secara sistematis gitu Mbak, mulai dari perencanaan sampai ya sebenarnya itu harusnya dilakukan oleh lembaga ini ya seperti BNPB gitu. Tapi kemudian harus diinformasikan kepada masyarakat gitu. Ini lagi-lagi tujuan mitigasi bencana itu untuk mengurangi korban jiwa Mbak, mengurangi kerugian materi juga dan melindungi lingkungan dari kerusakan serta gangguan sosial dan akibat bencana itu. Jadi ada bagusnya gitu mitigasi bencana itu dilakukan secara periodik oleh lembaga terkait, kemudian hasilnya diinformasikan, disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Jadi ini kan ada yang kalau dalam literasi ini mitigasi bencana itu ada berupa mitigasi struktural yang melibatkan pembangunan infrastruktur fisik ya. Nah itu kan misalnya di daerah Bekasi ini yang rawan bencana itu di daerah mana aja gitu. Lalu dimitigasi ada apa aja di atas lahan itu. Misalnya di pinggir pantai Bekasi atau Karawang misalnya. Ada bangunan apa aja. Nah itu dimitigasi, diinventarisasi, diidentifikasi gitu untuk mengurangi bencana gitu. Jadi kalau ada bencana, orang-orang yang di daerah rawan, yang sangat rawan bencana itu bisa nanti alur evakuasi dan penanggulangannya itu bisa lebih cepat. Begitu saya kira perlunya mitigasi itu penting memang Mbak. Nah dan ini Mbak Ulfi di Indonesia itu yang namanya likuifaksi ya. Iya itu seringnya. Yang tanah itu ya kan pernah terjadi kan di Kalimantan, di Sulawesi kan. Iya. Nah itu jadi kita harus belajar dari kejadian-kejadian bencana seperti itu. Bencana besar seperti itu. Jadi itu kalau kita kembalikan ya kepada kekuasaan Allah yang Maha Besar, Allah itu bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki, termasuk. Nah kita tahulah bencana itu terjadi bisa karena ulah manusia. Memang kebanyakan karena ulah manusia, apalagi misalnya kayak longsor, banjir, itu jelas karena ulah manusia. Makanya orang kalau nggak mungkin ya. Iya. Itu udah betul-betul lebih banyak hak prerogatif sang pencipta, sang khalik ya. Iya. Cuma kalau banjir, longsor itu karena ulah manusia itu lebih banyak. Nah, tapi lagi-lagi makanya kalau kita menghadapi hujan itu kebanyakan situasi batinnya masyarakat itu terutama yang di daerah perkotaan dan kawasan urban ini kok khawatir ya. Suasananya itu suasana kebatinnya khawatir. Padahal namanya hujan itu rahmat sebenarnya kan, bisa menghidupkan pohon-pohon yang kering, bisa membuat udara segar. Tapi orang kalau menjelang hujan, apalagi ada petir, angin gitu, kebanyakan khawatir. Padahal harusnya pertama itu harus disyukuri dulu gitu loh. Iya, kalau terjadi banjir itu karena ulah manusia, kalau terjadi longsor itu juga karena ulah manusia gitu. Orang menebang hutan atau kalau di kota menyumbat saluran air gitu kan gitu. Makanya kalau di Timur Tengah kayak di Arab, karena dulu itu jarang, sekarang mungkin ya nggak sering juga sih, cuma tahun ada sekali lah hujan gitu. Tapi kan umumnya dulu itu nggak pernah hujan. Sekalinya ada hujan, mereka bersyukur hujan-hujanan. Hujan-hujanan itu ya itu tadi untuk bersyukur karena nggak pernah hujan gitu. Iya. Nah tapi mereka juga sama di sana sekalinya hujan, banjir juga, tapi banyak senangnya gitu. Kalau di sini kan di kita itu banyak kan kayak cemas gitu menghadapi hujan gitu. Kalau saya baca di grup-grup WA itu, jadi nadanya itu kayak nada khawatir, nada cemas gitu, bukan nada syukur gitu. Kalau mau menjelang hujan itu atau sedang hujan itu.
Harusnya kita kalau pada saat hujan deras itu kan kita lebih banyak bersyukur ya. Allahumma shayban nafi'an kan gitu kan. Iya. Jadi itu rahmat hujan itu. Jadi bukan bencana hujan itu. Kita harus mindset kita itu harus begitu dulu gitu. Karena yang menciptakan hujan, bencana segala macam itu ya Allah kan gitu. Semua datangnya dari Allah gitu. Cuma kita bagaimana mensikapinya kan gitu. Nah, kembali lagi Mbak Ulfi, bagaimana masa itu kan selama ini kita merasa tenang, Jakarta atau Jabodetabek itu kan jarang gempa, tenang-tenang gitu ya. Yang sering gempa kan misalnya di daerah-daerah di luar Jakarta gitu. Nggak begitu juga, sekarang kan kelihatan tuh, coba ininya, patternnya atau polanya. Udah mulai itu dari Lembang, ya itu tadi, di kawasan Bandung, sesar Lembang, mulai ke sini. Saya ingat betul waktu di Cianjur itu Mbak, itu kan tiba-tiba itu. Iya. Nah itu bukan tektonik tapi Mbak, itu pergeseran lahan itu. Jadi bukan dari karena luapan gunung api, tapi itu ada pergeseran lahan gitu. Itu pun korban jiwanya banyak gitu. Ya artinya kalau udah pergeseran lahan kan udah langsung longsor gitu ya. Dan banyak rumah-rumah yang tertimbun longsoran. Nah itu di daerah seperti Cianjur yang kayak begitu bisa tiba-tiba. Nah di kita juga di daerah daratan seperti Jakarta, Jabodetabek lah, bisa tiba-tiba. Waktu itu ada tsunami di Anyer di Banten, juga sama Mbak, itu kan tiba-tiba di Anyer itu kan, itu bisa air bisa langsung dalam sekejap loh itu, bisa meluluh lantakan bangunan yang ada di pinggir pantai itu. Nah seperti itu. Jadi mitigasi itu kalau tadi Mbak Ulfin tanya soal mitigasi, dipetakan daerah-daerah yang rawan bencana itu seperti apa, bangunan-bangunan ada di situ apa. Nah masyarakat di sana di daerah yang ada hidup di daerah rawan bencana itu diberi penyadaran kalau menghadapi bencana itu. Tapi kita pun katakanlah di daerah yang jauh dari pantai atau jauh dari gunung tetap juga harus disadarkan bagaimana cara menghadapi gempa bumi itu. Gitu Mbak Ulfi. Iya. Baik, jadi untuk daerah yang belum terkena gempa ataupun memang sudah pernah dilanda gempa memang harus dilakukan mitigasi, misalkan kayak ada simulasi ketika ada gempa, ada bencana dan sebagainya begitu ya Pak? Iya Mbak, jadi simulasi itu penting seperti Mbak Ulfi. Coba kita lihat, menurut saya tutorial bagaimana kita menghadapi gempa itu, coba lihat aja di YouTube apa yang dilakukan masyarakat Jepang. Jadi itu walaupun sedang gempa Mbak, mereka itu tidak panik, betul-betul tenang. Misalnya dia lagi antri membeli sembako ya, di supermarket, dia antri tetap, padahal dalam kondisi krisis atau setelah gempa loh. Nah itulah adab atau tata cara tuh yang penting itu ya, karena itu soal mindset kan. Orang biasanya gini Mbak, kalau lagi gempa itu situasi batinnya itu cemas, panik. Waduh, rumah udah roboh, makanan nggak ada. Kan situasinya itu bagaimana kalau saya nggak bisa makan kan gitu. Akhirnya berebut bantuan kan gitu. Di Jepang enggak Mbak, dia tertib antri gitu, menerima bantuan atau dia membeli ke supermarket yang katakanlah satu-satunya gitu. Nah di kita pun sama harusnya. Jadi masyarakat disadarkan bagaimana dalam situasi gempa atau berada di tempat pengungsian, ini suasana batin ini harus tenang, tetap tenang gitu, tidak rusuh, tidak panik, tidak cemas gitu. Nah itu yang bisa membantu mentalitas kita dalam menghadapi setiap bencana gitu. Nah yang lebih penting lagi Mbak Ulfi, kalau ada bencana besar, bencana nasional, itu jangan sampai uang bencana atau uang bantuan itu dikorupsi oleh oknum-oknum. Itu yang lebih penting gitu loh. Ini udah masyarakat tertimpa bencana, masih ada sekelompok oknum, aparat, pejabat yang masih mengkorupsi, itu udah keterlaluan gitu. Itu yang lebih penting gitu. Jadi sebelum menyadarkan masyarakat, para pejabatnya itu juga harus sadar gitu loh, bahwa uang katakanlah untuk bantuan itu betul-betul harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya gitu. Mulai dari kan ada proses ini pencegahan, rehabilitasi pada saat evakuasi kan gitu, ada tahapannya tuh. Jadi pencegahan, evakuasi, rehabilitasi. Jadi tahapan-tahapan itu biasanya
dalam proses penanggulangan bencana itu ada anggarannya, ada tata caranya gitu. Nah, itu harus dikelola. Jadi tata kelola pengelolaan bencana itu harus diterapkan sebagaimana seharusnya. Gitu Mbak Ulfi. Iya, Pak, tadi kan ada pencegahan, evakuasi, dan rehabilitasi. Apakah di Indonesia ini 3 tahapan tersebut memang sudah full dilakukan, Pak? Ya, biasanya ribut-ributnya pada saat itu aja Mbak, evakuasi dan rehabilitasi. Pada saat pencegahan itu kan harusnya tadi bicara soal mitigasi dan sosialisasi ya. Mitigasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Kan itu pencegahannya kan. Lalu yang lainnya banyak turunannya, misalnya tidak merusak lingkungan, alam segala macam gitu ya. Kalau misalnya lingkungan sudah rusak, ada gempa, lebih parah karena dampaknya gitu Mbak. Gitu. Jadi pentingnya menjaga lingkungan itu supaya dampak yang ditimbulkan kalau ada gempa itu tidak terlalu parah kan gitu. Nah, biasanya semua pihak itu ramainya pada saat evakuasi, ribut gitu kan. Padahal kalau mitigasinya itu dilakukan dengan baik, maka evakuasinya itu bisa lebih terkelola dengan baik juga. Maksudnya gini loh, misalnya berdasarkan mitigasi di daerah Bekasi mana aja yang rawan, misalnya di daerah Tambun atau Rawalumbu atau di mana gitu kan. Nah, itu betul-betul dipantau terus oleh BNPB misalnya kan. Begitu ada bencana langsung evakuasinya itu segera gitu. Jadi SOP-nya itu ada gitu. Jadi harus kalau misalnya ada gempa parah di situ, dievakuasinya kemana? Misalnya katakanlah ke Stadion Patriot misalnya gitu kan. Di situ menampung berapa jiwa misalnya. Bagaimana nanti bentuk penyalurannya kan gitu. Jadi evakuasi itu udah tahu gitu dari mana kemana, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan sampai pada saat gempa masih bingung kemana nih evakuasinya gitu kan. Nah, jadi lokasi-lokasi bencana dan titik evakuasi itu dilakukan pada saat mitigasi Mbak. Gitu. Jadi orang yang belajar tentang kebencanaan ini pasti tahu belajar tahap-tahapan ini. Nah, soal rehabilitasi itu dilakukan setelah tahap evakuasi. Artinya misalnya kalau ada rumah yang rusak, nanti dibangunkan, direhabilitasi, diperbaiki atau dibangunkan utuh gitu. Nah, itu ada kategori atau jenisnya macam-macam gitu. Dan nanti sumbangan dari pemerintah siapa yang ngelola, sumbangan dari masyarakat yang dikelola oleh badan-badan pengelola bencana ya. Yang lembaga kan banyak kan di kita ini lembaga-lembaga yang peduli dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat untuk membantu korban bencana. Nah, itu semua dikoordinir biasanya kalau di lapangan itu mulai BNPB, Mbak, gitu biar terorganisasi dengan baik gitu dan nyampe kepada yang berhak gitu. Gitu Mbak, kira-kira tahapannya mulai dari pencegahan, evakuasi sampai rehabilitasi. Gitu Mbak Ulfi. Iya. Mudah-mudahan dengan Indonesia yang rawan gempa ini kita bisa belajar kemudian bagaimana ke depannya harus seperti apa begitu Pak ya. Karena kan nggak tahu gempa kapan terjadi lagi, susulannya kapan begitu ya Pak ya. Ya betul Mbak. Jadi ini peringatan alam itu harus dijadikan betul-betul warning bagi kita. Iya. Terutama instansi yang berkepentingan, BMKG, PNBP, Kementerian Sosial, dan lembaga-lembaga lain lah yang terkait dengan kebencanaan, ya kan? Bukan hanya di pemerintah, tapi di lembaga-lembaga institusi swasta juga bencana-bencana ini harus jadiin peringatan lah bagi kita. Kalau ada bencana serupa, misalnya katakanlah mudah-mudahan tidak terjadi ya, lebih besar dari 4 apa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau sudah 6 itu pasti 4,9 skala Richter aja ada puskesmas yang rusak kan. Kalau misalnya 5 atau 6 skala Richter udah pasti itu kerusakannya akan lebih parah. Itu jadi simulasi itu harus bisa dilakukan setiap saat gitu loh. Jadi 4, skala Richter ini memang tidak ada korban jiwa, tapi kerusakan fisiknya
berapa, misalnya sarana pendidikan sekolah yang rusak sekian, sarana kesehatan puskesmas yang rusak sekian. Nah itu kan harus didata, Mbak. Yeah. Karena kalau misalnya prasarana pendidikan kesehatan itu rusak, itu kan dampaknya kepada pelayanan kepada masyarakat juga kan gitu. Jadi pemerintah itu harus mikirkan sampai ke situ. Jadi tidak ribut soal rebutan kursi kekuasaan aja, atau politisi di DPR itu harus mikirnya sampai ke kepentingan rakyat itu seperti itu, Mbak. Jadi kan ini lagi rame soal gaji DPR 3 juta per hari kan. Nah tiba-tiba ada gempa gitu. Jadi harus shift itu DPR itu langsung memikirkan. Jadi energinya itu langsung memikirkan, membuat simulasi kalau gempa lebih dari 4,9 ya kan, dibikin simulasi dampak kerusakan fisiknya akan seperti apa, bagaimana mengurangi korban jiwanya kan gitu. Harus benar. Antisipasi ke depan gitu loh, Mbak. Jadi jangan dianggap itu kan baru 4,9 misalnya, itu belum sampai Jakarta, baru sampai Bekasi misalnya, jangan sampai begitu juga gitu. Nah kalau misalnya sudah dirasakan langsung kepada si pejabat negaranya, dia kena rumahnya, atau anggota DPR kena juga rumahnya, baru dia jangan sampai begitu. Jadi baru rame gitu. Jadi harus dari sekarang dipikirkan, disimulasikan gitu. Itu namanya antisipasi menghadapi bencana gitu. Pokoknya dari hulu sampai hilir dipikirkan, Mbak, kemungkinan-kemungkinan dan pencegahannya gitu. Gitu, Mbak Ulfi. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Kita berdoa tidak ada gempa lagi. Kalaupun ada juga bisa mengurangi resiko dengan adanya mitigasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.